Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang peran Jepang dalam perkembangan seni rupa Indonesia. Latar belakang. Pada masa pendudukan Jepang 1942 sampai 1945, Indonesia mengalami perubahan besar di bidang kebudayaan. Jepang menggunakan seni rupa sebagai alat propaganda politik untuk menyebarkan ide Asia Timur Raya. Melalui lembaga Keimin Bunkashi-doso, Jepang membina seniman Indonesia agar menciptakan karya yang mendukung propaganda mereka. Namun, peran Jepang dalam perkembangan seni rupa Indonesia memiliki dua sisi yang bertolak belakang. Di satu sisi, Jepang mendirikan lembaga kebudayaan untuk mengawasi dan mengarahkan seniman sesuai kepentingan mereka. Tetapi, di sisi lain, hal ini justru memberi kesempatan bagi para seniman pribumi untuk berkarya dan bereksperimen, dan menemukan identitas nasional yang kemudian menjadi awal lahirnya seni rupa modern Indonesia. Peran Jepang dalam perkembangan seni rupa Indonesia, kontrol dan propaganda. Pemerintah Jepang mendirikan Keimin Bunkashi-doso, pusat kebudayaan rakyat, pada tahun 1943 untuk mengendalikan kegiatan seni dan menggunakannya sebagai alat propaganda. Jepang ingin menghilangkan pengaruh Belanda dan menyebarkan semangat Asia Raya. Karya seni yang diproduksi pada masa ini seringkali mengangkat tema-tema yang mendukung kampanye militer Jepang, seperti semangat kerja, penderitaan rakyat, dan perlawanan terhadap Barat. Dan berikutnya adalah pendorong kreativitas dan nasionalisme. Meskipun berada di bawah kendali, Keimin Bunkashi-doso juga menjadi wadah bagi seniman Indonesia untuk berkumpul, berinteraksi, dan bertukar pikiran. Pembatasan dan pengawasan yang ketat justru memicu perlawanan halus daripada seniman. Mereka menyisipkan pesan-pesan perjuangan dan identitas nasional ke dalam karya-karya mereka. Karya seni menjadi medium untuk menyuarakan aspirasi kemerdekaan yang tidak bisa diungkapkan secara terang-terangan. Jepang menyediakan peralatan dan ruang pameran yang sebelumnya sulit diakses seniman pribumi di masa kolonial Belanda. Pameran lukisan pertama pada September 1942 menjadi momen penting bagi perkembangan seni lukis modern Indonesia. Karya lukisan pada masa penjajahan Jepang. Cap Gomeh 1943 oleh Sujojono. Lukisan ini menggambarkan perayaan Imlek yang meriah, tetapi dengan ekspresi wajah para tokoh yang tampak murung. Lukisan ini secara tersirat mengkritik kondisi sosial yang tidak sesuai dengan propaganda Jepang yang selalu menampilkan kebahagiaan. Karakteristik karya: realisme yang kuat dengan sentuhan ekspresionisme. Sujojono menggunakan warna-warna gelap dan komposisi yang dinamis untuk menciptakan suasana yang tegang dan melankolis. Selanjutnya, karya lukisan pada masa penjajahan Jepang. Yang pertama, di depan kelambu terbuka pada tahun 1939 oleh Sujojono. Lukisan ini menampilkan sosok perempuan duduk di depan kelambu yang terbuka dengan suasana ruang yang sederhana dan intim. Ekspresi wajah tokoh tampak tenang namun menyimpan kesedihan, menggambarkan realitas batin manusia Indonesia menjelang masa pendudukan Jepang. Melalui karya ini, Sujojono menunjukkan kepekaannya terhadap suasana psikologis dan kehidupan rakyat pada masa kolonial yang syarat tekanan sosial. Karakteristik karya ini yaitu menonjolkan gaya realisme yang kuat dengan sentuhan emosional ekspresif khas Sujojono. Ia menggunakan sapuan kuas yang tegas, warna-warna suram seperti coklat dan abu-abu, serta pencahayaan lembut yang menonjolkan suasana introspektif. Komposisinya sederhana namun bermakna, memperlihatkan kemampuan Sujojono mengangkat kehidupan sehari-hari menjadi potret kejujuran emosional yang mendalam. Karya selanjutnya yaitu Laskar Rakyat Mengatur Siasat 1 pada tahun 1949 oleh Fandi. Lukisan ini menggambarkan sekelompok pejuang rakyat Indonesia yang sedang berdiskusi dan merencanakan strategi perlawanan terhadap penjajah. Ekspresi wajah dan gerak tubuh mereka menunjukkan semangat, keberanian, dan tekad untuk mempertahankan kemerdekaan. Karya ini lahir tak lama setelah masa pendudukan Jepang ketika semangat revolusi masih sangat kuat di kalangan rakyat.
Melalui lukisan ini, Afandi berusaha menangkap suasana batin rakyat yang berjuang tanpa pamrih demi tanah air. Karakteristik karya ini yaitu menampilkan gaya ekspresionisme khas Afandi dengan sapuan kuas spontan, garis-garis berputar, dan warna-warna kuat seperti merah, kuning, dan hijau. Teknik melukis langsung dengan tangan memberikan kesan emosional yang mendalam dan energi yang mengalir di seluruh bidang kanvas. Komposisi yang dinamis serta tekstur cat yang tebal menciptakan suasana penuh gerak dan semangat perjuangan. Lukisan ini menjadi simbol heroisme rakyat Indonesia di masa revolusi kemerdekaan. Sekian dan terima kasih.